Halo sobat, ketemu lagi sama aku Uncle Wayne di channelku Wayne Java Vlog. Salam sejahtera, salam dari Amerika. Semoga kalian pada hari ini dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan. Oke, apa ya yang aku mau bicarakan hari ini? Ya, selalu aja aku bicarakan tentang update ya kan. Keadaan di Amerika saat ini, hari per hari, week per week ya kan. Rupanya seperti yang saya sudah ceritakan pada video lalu ya, mengenai tentang dampak inflasi ini. Rupanya di Amerika ya, semakin hari keadaan tidak membaik. Maksudnya tidak membaik ini apa? Banyak hal, berita-berita juga dan bukan cuma berita, ini kenyataan ya kan. Tentang gimana kehidupan kami yang tinggal di Amerika secara ekonomi, khususnya karena memang ini dampak dari inflasi ya, dampak dari jeleknya perekonomian saat ini gimana. Nanti kita bahas. Anyway sobat, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman yang udah subscribe, dan yang belum kenal, perkenalkan, namaku Wayne. Aku dari Jawa Timur, Indonesia, dan aku udah menetap dan tinggal di Amerika. Jadi basic from this video, saya bisa berbagi pengalaman bagaimana kehidupan sehari-hari kami yang tinggal di Amerika ya kan, dan mungkin sedikit banyak bisa menceritakan gimana kehidupan juga bagi pekerja ilegal yang ada di Amerika, karena memang Amerika tidak bisa lepas dari dari status imigran, legal dan ilegal, itu always ada hubungannya. Oke, terima kasih banyak yang udah kasih support, right? Dan let's go. Marilah kita bicara tentang dampak ekonomi terakhir ya kan, bagi teman-teman yang udah tinggal di Amerika ya kan. Oke, berita terakhir ya kan, ini ada berita perusahaan paling besar di Amerika yang akan me-layoff, akan memberhentikan sekitar 7.000 orang. Ya. Itu adalah Disneyland. Disney. Disney itu perusahaan besar, mereka cross company, itu big huge company. Ya kan, kalau Disney aja ya kan akan memberhentikan orang sebanyak itu jelas. Orang yang kerja di Disney itu legal, semua itu legal. Akhirnya kemana orang-orang yang akhirnya juga orang itu akan mencari pekerjaan lain ya kan, imbasnya di situ itu. Jadi seperti biasa ya, kita selalu bahas tentang bagaimana teman-teman yang dari Indo mau mencari kerja di Amerika ya kan. Jadi persiapkan diri. Persiapkan diri ya kan, persiapkan diri, oke. Karena memang pro dan kontra ya kan. Ada orang yang bilang, oh selalu datanglah ke Amerika, welcome ke Amerika. Ya, I used to say that tuh. Aku juga pernah bilang begitu ya kan. Meskipun juga sekarang pun ya, welcome ke Amerika, datang ke Amerika, itu your choice. But ini aku ceritakan ini reality ya kan, kenyataan what happening right now. Di saat pabrik-pabrik banyak yang tutup, pabrik-pabrik banyak yang lay off the company, akhirnya ini ceritanya ini imbasnya ini banyak sekali, imbasnya bagi teman yang udah ada di Amerika.
Oke, terutama yang tidak punya surat, ya kan, terutama yang datang ke sini sebagai turis, and then like biasanya, well, somehow mereka bekerja di pabrik atau di mana. Sekarang banyak sekali yang nganggur, jadi ini perlu kalian perhatikan. Oke. Banyak sekali yang nganggur, dan bahkan ada cerita ya, kemarin itu saya ada di grup di Facebook, itu ada yang menceritakan bahwa karena udah lama nganggur, bagaimanapun juga kehidupan sehari-hari di sini, spend dollar. Kamu makan, kamu hidup, menyewa tempat, itu spend dollar, ya kan. Dan kalau tidak ada pemasukan, terus gimana lagi, ya kan. Apalagi ini bagi teman yang udah misalkan datang ke Amerika, ya kan, dikasih visa 6 bulan izin tinggal, terus punya tiket pesawat PP, ya kan. Ternyata udah di sini di sini awal-awal bulan pertama kerja, ya kan. Habis itu somehow sama pabriknya udah di layoff, nggak kerja, nggak butuh orang lagi. What can be happen? That is gonna be bad situasi. Karena apa? Aku bilang tadi, tidak mudah mencari pekerjaan, dan Anda setiap hari spend money, ya kan. Dan apa yang bisa terjadi, mau pulang ke Indo, ya kan, mau pulang ke Indo lah, tiket pesawat yang PP itu juga udah expire, akhirnya ndak bisa lah. Akhirnya apa? Mengadu kepada siapa di sini? Mengadu kepada siapa di sini? Mengadu kepada orang yang welcome ke Amerika, semua datang, ayo datang, masih banyak pekerjaan. Apa yang mereka bisa bantu ya paling, oh I'm so sorry, that's alright. So jadi bagi teman-teman, sekali lagi, yang belum datang atau yang masih ingin datang, pertimbangkan bawa uang ekstra. Berapa uang ekstra itu yang Anda butuhkan? Well, kalau Anda memang cuma sebagai turis, go ahead, but memang kalau Anda planning, ingin bekerja di Amerika, atau bawalah uang ekstra untuk menyambung hidup dulu, ya, karena Anda tidak akan tahu kapan Anda akan mendapatkan pekerjaan. Ya, kalau memang Anda beruntung, Anda bisa cepat mendapatkan pekerjaan, but untuk saat ini hal itu sangatlah sulit, ya kan. Oke. Nah, bagi teman-teman yang udah bekerja, ya tenang-tenang aja, ya masih bisa. Memang ya, kalau yang masih bekerja ya tidak ada masalah, ya kan. Kalau yang masih bekerja ya tetap aja dapat gaji biasanya, ya kan. Kalau menabung ya masih bisa nabung, kirim uang. Memang itu Amerika, gaji di sini memang tinggi, apalagi kalau ditukar dengan rupiah, ya kan. Waduh, memang tinggi. Bisa sebulan 45 juta, 60 juta juga bisa, ya kan, sebulan. But itu yang bekerja, ya kan. Seperti aku ceritakan dengan yang ada di Facebook itu, aku buka Facebook, di grup Facebook itu, sampai ada yang bilang bahwa udah kehabisan uang dan pekerjaan juga belum didapat, dan dia menceritakan kebingungan. Siapa mau membantu? Apakah KJRI mau membantu membelikan tiket untuk pulang Indo? Ya, begitu itu mungkin, ya, this could be true, dia cerita di situ itu, So itu kenyataan sekarang. Jadi seperti yang saya ceritakan, pasti banyak, ya kan, kayak saat ini banyak sekali pekerjaan, banyak sekali. Saya juga masih punya beberapa teman, ya kan, punya restoran yang calling,
Win, apakah masakah aku butuh bekerja? Oke, tapi mereka restoran-restoran ini punya spesifik ya, mereka tidak mau menerima semua orang ya. Of course mereka butuh pertama, make sure Win, kalau aku butuh orang yang punya surat, paling tidak punya pengalaman, umur juga agak muda, ya kan. Itu yang sekarang masih banyak dicari, ya kan. Pengalaman sushi maker, hibachi, atau kalau kitchen helper paling tidak punya pengalaman 6 bulan atau lebih. Jadi kalau masuk ke restoran tidak pelongo-pelongo, ya kan. Begitu itu masih beberapa teman yang punya restoran itu masih calling saya, butuh pekerja. Jadi banyak sekali juga teman-teman yang baru datang dari Indo, of course baru datang dari Indo tidak punya apa-apa, ya kan. Dan juga pengalaman apa, orang Indo banyak sekali juga orang yang datang ke sini itu berbasis dari orang kantoran, jadi ya susah bagi saya, susah untuk membantu, misalkan untuk mencarikan atau menyalurkan pekerjaan kepada mereka, karena terbentur pengalaman, juga terbentur usia, ya kan. Ya memang secara hukum di Amerika itu tidak ada perbedaan pekerja tentang usia, itu sebenarnya tidak ada, but kalau memang itu kamu the boss, kamu restoran owner, well that is your choice. Kamu yang memilih, kamu yang memilih pekerja, kamu ingin laki-laki atau ingin perempuan atau umur yang berapa, that is your choice. Your private choice. Apa itu? Urusan pribadi Anda sendiri untuk memilih pekerja, karena bagaimana juga you do business, right? Memang secara hukum memang itu di sini tidak ada masalah, but anyway, pada akhirnya situasi seseorang itu ada pada tempatnya masing-masing, begitu ya. Ya memang ada, kayak restoran yang kelasnya restoran kayak food court di mall, di apa, itu pekerjaannya ringan, kayak misalkan bantu kayak scooping food, kayak kalau Anda di sini tahu itu Panda Express, ya itu juga bisa hiring orang, but aku yakin kalau Panda Express itu hiring orang juga udah yang punya surat atau legal, but who knows kalau kita kenal orang yang tingginya, ya pasti mereka juga tetap aja bisa memberi jalan sebenarnya, ya kan. Itu pekerjaannya ringan, memang gaji rendah, but aku bilang apa, ada rupa ada harga, begitu, ya kan. Ingat juga sobat, aku sering bilang ya, ini musim summer. Jadi bagi teman yang mencari pekerjaan saat ini, akan tambah lagi kompetisi, yaitu dengan anak-anak sekolah, ya. Anak-anak sekolah di sini kalau summer time, ya kan, itu nanti biasanya mereka liburan, mereka itu mencari part time, mencari pekerjaan part time selama 3 bulan, ya kan, itu biasanya begitu. Jadi itu salah satu kompetisi, ya kan, bagaimanapun juga. Dan juga lagi tentang berita orang-orang yang di layoff dari big company tadi, bagaimana juga aku bilang Disney layoff sekitar 7.000 orang, but terus gonna be spread, gonna be berpengaruh untuk kompetisi mencari pekerjaan. Juga selain itu juga big company Walmart, kayak Walmart juga begitu, Walmart, big superstore itu juga memotong, mereka itu banyak memotong jam-jam pekerjaannya. Akhirnya apa, juga orang pekerja-pekerja ini juga akan mencari pekerjaan lain yang part time, ya, khususnya restoran atau yang quick cash, ya kan, kadang begitu. Oke. So itu juga kompetisi Anda. Selain itu juga masih para teman-teman ilegal dari Meksiko, dari Latino community,
well, all over world, but that is the one keep flowing coming to United States. Mereka juga sama, mereka tuh para pemuda-pemuda masih berumur muda yang bekerja pekerja keras mereka juga, oke? Jadi dari di situ itu. Jadi intinya inti dari dasar percakapanku ini, oke? Kasih saran bagi temen ya yang mau datang ke sini, ya kan? Persiapkan diri terutama belajarlah sesuatu apa yang bisa nanti kau gunakan di sini, oke? Kalau dulu Anda berpikir aku udah punya pengalaman apa bekerja pabrik atau apa mudah, but sekarang perlu kalian perhitungkan hal itu. Jadi persiapkan diri, at least paling tidak Anda tahu sesuatu. Jadi Anda nanti bila Anda ketemu pekerjaan yang Anda sukai, misalkan Anda bekerja di restoran atau apa, ya kan, Anda enggak kaget. Karena apa? Pangsa pasarnya saat ini hanyalah restoran. Pangsa pasarnya itu restoran, mostly restoran. Gitu. Dan banyak juga, ya kan, dulu itu restoran itu kayak lip in, kasih lip in. Sekarang itu susah sekali juga cari restoran yang kasih live in. Kecuali memang Anda udah punya pengalaman bekerja. Mereka masih kayak punya pengalaman hibachi atau pengalaman sushi chef atau tukang masak di Chinese place atau apa. Itu masih kalau Anda punya pengalaman, mereka itu masih considerate, But kalau Anda tidak punya pengalaman, ya kayak ingin jadi server bahasa Inggris saja tidak bisa kayak begitu itu, well, you don't have any chance, oke? Ingat itu, kalian tidak akan punya kesempatan. Karena apa? Karena banyak sekali orang yang punya pengalaman yang sekarang juga mencari pekerjaan di sini, begitu. Jadi bukannya nakut-nakuti ya, karena ini ya seperti saya bilang tadi, kalau Anda udah sampai di Amerika, jeglek, and then mungkin Anda dapat pekerjaan jeglek, and then seminggu kalian enggak kerasan, atau seminggu bos kalian udah enggak mau lagi dengan kalian karena memang kalian enggak punya pengalaman atau pekerjaan kalian lambat, atau mereka tuh akan memecat kalian. I don't like you, I cannot use you anymore. Akhirnya kemana? Kalian akan pergi kemana? Oke, kalian akan pergi kemana? Coba akan pergi kemana? Amerika tuh luas, ya kan? Akhirnya kan pergi ke hotel, ya kan, nyewa tempat. Nah itu nunggu lagi pekerjaan, cari lagi pekerjaan. Well, the thing, pekerjaan itu tidak segampang yang kalian kira juga. Akhirnya kalau sampean udah kehabisan uang, ceritanya gimana? Ya kalau Anda punya teman yang punya bank di sini mungkin lain cerita, but anybody yang tinggal di Amerika itu sama, kita ingin juga punya hidup, ingin mencari uang yang sama juga akhirnya, ya kan? Jadi begitu itu. Again, alright. So intinya dari percakapan kita ini, bagi teman yang udah di Amerika, ya kan, keep your job nicely, because itu tadi sebentar lagi juga summer, dan itu biasanya restoran sepi, tempat-tempat bekerja yang ramai itu cuma tempat wisata biasanya. But aku rasa ini tahun ini juga orang mengurangi perjalanan berwisata juga, ya kan, karena memang uangnya pada mepet. Dan bagi teman yang belum datang, persiapkan diri, bikin yakin punya uang saku yang ekstra, ya kan. Kalau tanya berapa ya kira-kira uang ekstra yang aku bawa, well, semakin banyak semakin bagus. Kan dalam US petunjuk
itu kalau turis paling tidak kamu banyak bawa uang 3.000 ya kan. So ya bawa uang 6.000 atau berapa. Dari mana Uncle Wendy? Well, that is saya tidak bisa bilang apa-apa tentang itu ya, tidak bisa sarankan dari mana uangnya. That is your choice. Itu kepilihan Anda juga ya kan. Memang ya mungkin saja kalau udah punya visa sekarang pergi aja ke Amerika sebagai turis ya kan. Enjoy Amerika, and then nanti tahun depan atau kapan Anda kembali lagi kalau waktu ekonomi Amerika udah baik ya kan, siapa tahu you know. But seperti yang saya bilang tadi, ekonomi Amerika ini tidak akan membaik dalam waktu seminggu 2 minggu, seperti yang pernah terjadi tahun-tahun dulu ya kan. Tahun 2008 itu sampai setahun 2 tahun kita mulai ngangkat pulih. Jadi that is for acuan ya kan. Oke. Alright, aku rasa cukup sampai di sini dulu updateku dan obrolanku tentang pekerjaan di Amerika saat ini. Jaga diri baik-baik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas supportnya. Have a nice day, bye-bye.